Video keenam, dialog agama antara mertua dan menantu episode 6. Gimana Mas, jawaban yang kemarin? Begini Pak, kisah para Rasul 5 ayat 31 itu adalah fungsi Yesus sebagai juru selamat, sebagai penebus dosa, sebagai jalan pengampunan dosa adalah sama. Jadi tidak ada pertentangan di antara Bible versi lama maupun versi baru. Sedangkan Yeskiel 18 pasal 20, orang yang berbuat dosa itu yang akan mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Itu adalah perjanjian lama, dan itu perkataan Nabi Musa, bukan perkataan Yesus. Jadi dosanya sudah tertebus oleh kehadiran Yesus Kristus di dunia, karena Yesus sendiri adalah Tuhan. Itulah keimanan Kristiani. Jadi karena kamu adalah orang Kristen dan percaya akan Yesus, maka dosamu sudah diampuni, begitu? Ya memang demikian iman Kristiani. Misalnya, kamu sekarang membunuh, memperkosa, mencuri, dan melakukan kejahatan lain, itu bukan perbuatan dosa karena sudah ditebus oleh Yesus. Apa ini juga termasuk keimanan Kristiani? Bukan begitu, Pak. Orang-orang yang melakukan kejahatan setelah kelahiran Yesus maka tetap berdosa dan dosanya ditanggung sendiri. Yesus mengatakan di dalam Matius ayat Matius 9 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Karena Yesus sudah turun ke dunia, anak-anak pun mempunyai kerajaan surga. Dan juga dalam Yohanes 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Sebelumnya kamu mengatakan kedatangan Yesus untuk menebus dosa asal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa. Apa benar demikian? Iya, benar demikian, Pak. Sedangkan Yeskiel 18 ayat 20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Kamu katakan ini perjanjian lama dan bukan perkataan Yesus, tetapi perkataan Nabi Musa. Jadi dosanya sudah tertebus oleh kehadiran dan penyaliban Yesus. Betul demikian? Ya memang demikian keimanan Kristiani, Pak. Bagaimana kalau ada ayat di perjanjian baru, Yesus mengatakan bahwa tidak menebus dosa.
Tidak ada ayat di Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa Yesus tidak menebus dosa, Pak. Kalau ada bagaimana? Tentunya saya akan mempertimbangkan keyakinan saya tentang penebusan dosa oleh Yesus. Baik, kalau begitu silahkan buka Roma 2 ayat 5-6. Tetapi oleh karena hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Dan kamu lihat juga Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Itu perkataan Yesus sendiri bahwa tidak ada penebusan dosa. Memang ada ayat yang mengatakan Yesus akan menebus dosa. Kalau sudah kamu ketahui demikian bahwa ada dua pernyataan. Satu, Yesus menebus dosa. Dan dua, Yesus tidak menebus dosa. Lantas ayat yang mana yang mau kamu imani? Keterangan Bapak membuat saya tidak mengerti bagaimana Alkitab memuat perkataan bahwa Yesus tidak menebus dosa. Dan ayat-ayat itu memang betul ada di Alkitab, baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Bapak menghindari penafsiran ayat-ayat Alkitab, tapi Bapak hanya menunjukkan saja dan kamu yang menafsirkan dan yang memutuskan. Iya Pak, saya paham dengan penjabaran Bapak. Kita lanjutkan besok saja ya. Tapi sebelum istirahat saya mau bertanya sebentar. Ya Kak, mau bertanya apa? Bagaimana Bapak bisa menghafal ayat-ayat Alkitab bahkan versi terjemahan lama maupun terjemahan baru? Ya dulu Bapak sering membaca waktu Bapak seumuran kamu. Dan kamu kan tahu background Bapak sekolahnya kan Katolik. Ya sudah, kita lanjutkan besok saja ya. Iya Pak. Video selanjutnya adalah video episode 7. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih.